Baik teman-teman, sebelum kita membaca tafsir surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai ayat 4, mari kita dulu baca surahnya. Kita awali dengan ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Langsung saja kepada tafsir ayat yang pertama. Suailan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya an Rabbihi, tentang Tuhannya. Fanazala, maka turunlah ayat Qul huwallahu ahad. Qul, katakanlah, huwa, dia, Allah, Ahmad, yang Maha Esa atau satu. Fallahu, maka lafal Allah, khobaru huwa, adalah khobarnya lafal huwa. Wa ahadu, kemudian ahad, badal minhu, adalah badal dari lafaz Allah. Au khobaru isani, atau khobar yang kedua dari lafaz huwa. Allahus samad. Allahu, Allah itu as-samadu, adalah zat yang digantungkan. Maksudnya adalah seluruhnya bergantung padanya, sedangkan dia tidak bergantung pada siapapun. Mubtada wa khobar. Allahus samad itu susunannya terdiri dari mubtada dan khobar. Ayi, maksudnya al-maqsudu, Allah itu yang dituju. Fil hawaij, dalam setiap hajat-hajat. Alad dawam, selama-lamanya. Pada hakikatnya Allah itu yang dituju dalam setiap hajat, karena yang mendatangkan hajat, mendatangkan manfaat dan bahaya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lam yalid, Allah itu tidak beranak dan tidak melahirkan. Lintifa'i mujanasatihi, karena Allah itu tidak ada jenis-jenisnya, tidak ada yang serupa dengan dia. Walam yulad, dan Allah itu tidak dilahirkan. Lintifa'il hudusi anhu, karena tidak ada kebaruan kepada zat Allah. Allah itu tidak baru. Baru maksudnya dulu tidak ada menjadi ada, itu yang dinamakan baru. Makanya Allah itu tidak ada kebaruan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satupun yang serupa dengan Allah. Ai mukafian, maksudnya yang serupa, yang menyamai. Wa mumathilan, yang menyerupai ataupun mirip-mirip. Walahu muta'alliqu bikufuwan. Walahu, maka lafaz lahu muta'alliqu bikufuwan, adalah berhubungan bikufuwan, dengan lafaz kufuwan. Wa qadima, dan lafaz lahu didahulukan dari lafaz kufuwan. Itu susunan pembacaannya. Alaihi, atas kufuwan, li'annahu, karena kufuwan itu mahaddul qasdi, adalah tempatnya tujuan, bin nafyi, untuk ditiadakan, wa akhira, dan diakhirkan, ahadun, lafaz ahadun. Wa huwa ismi yakun, sedangkan lafaz ahad itulah isimnya lafaz yakun. An khobariha, diakhirkan dengan khobarnya, bi ayatil fasilah, untuk menyesuaikan akhir ayat. Nahwu shorab surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai dengan ayat 4. Qul huwallahu ahad. Qul merupakan fi'il amar atau kata kerja perintah. Fi'il amar ini mabni al-asukun, karena akhirnya mati. Fa'ilnya tidak tampak secara lafaz, tetapi berupa dhamir mustatir yang diperkirakan dengan kata anta. Maknanya, Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan kebenaran tauhid. Qul ini berasal dari fi'il madhi qala, dan mudhari'nya yaqulu, dan fi'il amarnya yaitu qul. Huwa adalah dhamir munfasil atau kata ganti terpisah, mabni dan tidak berubah i'rabnya, berkedudukan sebagai mubtada,
yaitu pokok pembicaraan yang akan dijelaskan. Allah adalah lafzul jalalah, berkedudukan sebagai badal kul min kul dari huwa, karena menjelaskan secara langsung siapa yang dimaksud oleh kata dia, i'rabnya marfu dengan dhammah. Ahad ini berkedudukan sebagai khobar mubtada, yaitu penjelasan tentang Allah. Marfu dengan dhammah mengandung makna keesaan mutlak, bukan sekedar satu secara bilangan. Struktur ayat ini secara nahwu menegaskan Allah itu esa secara mutlak. Ahad tadi adalah isim mufrad nakirah, digunakan untuk menegaskan keesaan yang tidak bisa diserupakan. Yang kedua, Allahus Samad. Allah itu berkedudukan sebagai mubtada marfu dengan dhammah. As-Samad berkedudukan sebagai khobar marfu dengan dhammah, bermakna zat yang menjadi tujuan dan tempat bergantung seluruh makhluk. Jumlah ismiyah ini menunjukkan ketetapan sifat Allah yang tidak berubah. As-Samad itu isim sifah musyabbahah, berasal dari kata somado, mengandung makna tidak membutuhkan apapun tetapi semua membutuhkannya. Ayat yang ketiga, lam yalid walam yulad. Lam adalah harf nafi wal jazm. Fungsinya meniadakan perbuatan pada masa lampau sekaligus menjazmkan fi'il mudhari' setelahnya. Yalid ini fi'il mudhari' majzum karena dimasukkan lam. Tanda jazmnya itu sukun, fa'ilnya berupa dhamir mustatir kembali kepada Allah. Yalid ini bentuk aktif dari maklum. Walam, huruf waw sebagai penghubung, dan lam kedua menegaskan penafian berikutnya. Yulad ini fi'il mudhari' mahjul atau pasif, masjum karena lam, naib fa'il berupa dhamir mustatir. Ayat ini menafikan dua arah. Allah tidak mempunyai anak dan tidak dilahirkan. Yulad ini bentuk pasif dari majul. Akar kata keduanya yaitu walada. Ayat yang 4 atau ayat yang terakhir yaitu walam yakul lahu kufuwan ahad. Walam, waw sebagai kata penghubung, lam sebagai penafian dan penjazman. Yakun ini adalah fi'il mudhari' majzum karena lam, tanda jazmnya yaitu sukun. Lahu itu jar majrur, secara makna berkedudukan sebagai khobar muqaddam dari yakun. Kufuwan ini isim yakun, mansub dengan fathah, bermakna yang setara atau sebanding. Ahad, badal atau nad dari kufuwan. Marfu, berfungsi menegaskan bahwa tidak satupun makhluk yang setara dengan Allah. Kufuwan sendiri adalah isim mufrad, sedangkan ahad isim nakirah untuk penafian total. Asbabun nuzul atau sebab-sebab turunnya surah Al-Ikhlas ayat 1 sampai dengan ayat 4. Surah Al-Ikhlas turun di Mekah sebagai jawaban langsung terhadap serangan kaum Quraisy yang beragama musyrik. Mereka meminta Nabi Muhammad SAW untuk menjelaskan bagaimana Allah yang disembahnya itu seperti dengan tujuan menghina atau meragukan keesaannya. Dalam situasi ini, Allah menurunkan surah Al-Ikhlas untuk menjelaskan keesaan Tuhan secara jelas dan tegas, serta menolak gagasan bahwa Allah memiliki sekutu atau banyak dewa. Konteks utama adalah saat Nabi Muhammad SAW ditanya tentang sifat-sifat Allah. Beliau membacakan surah ini yang menjelaskan bahwa Allah itu satu, abadi, mandiri, tidak memiliki anak, dan tidak punya lawan. Hal ini terjadi di tengah perdebatan teologis di Mekah, di mana orang-orang musyrik menolak keyakinan monoteisme Islam. Menurut cerita dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu an, surah ini diturunkan sebagai jawaban atas tantangan tersebut untuk membuktikan kebenaran wahyu dan menolak perbuatan syirik. Beberapa riwayat juga menyebutkan bahwa orang-orang Yahudi pernah menantang Nabi dengan menanyakan apakah Allah memiliki keluarga. Namun surah ini menjawab dengan tegas bahwa Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan.